dalam Pray From Home. Dan mari kita sama-sama menyembah Tuhan saat ini, saat yang indah kita berhadapan dengannya. Haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya. Dalam hadirat
kasih setiamu selalu baru. Setiap hari kami menikmati hadirat-Mu. Di hadirat-Mu kami puas, di hadirat-Mu kami bebas. Kaulah Allah yang setia, Kau Allah yang berdaulat. Kami puji Kau, kami sembah Kau. Haleluya. Syukur, syukur, syukur. Kami bersyukur kepadamu. Kaulah Tuhan, Kaulah kekuatan kami. Bersabda, berbicara buat kami Tuhan masing-masing. Kami percaya firman-Mu adalah kekuatan, firman-Mu adalah pelita, firman-Mu adalah penuntun langkah kaki kami. Berbicara buat kami, telinga kami mendengar, hati kami dipersiapkan untuk menyambut firman-Mu, dan kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, malam ini 12 Juli sampai nanti 13 dan 14 Juli, artinya Senin, Selasa, Rabu ini saya akan sharing tentang kunci hidup bahagia. Tentu ada hal-hal yang sangat praktis yang bisa kita pelajari bersama-sama. Setiap orang ingin hidupnya bahagia, betul? Ingin hidup diberkati Tuhan, ingin hidup berbahagia. Namun bagaimana cara kita hidup berbahagia, ini sangat penting. Dan seringkali kita berpikir kalau berbahagia itu uangnya banyak, dan semuanya serba nyaman, serba enak, serba teratur. Oh, tidak begitu. Tidak selalu demikian. Tuhan ada di tengah badai. Tuhan ada di tengah-tengah segala situasi dan kondisi yang tidak pernah kita sangka-sangka sebelumnya. Tetapi yang perlu kita tahu, God is good all the time, and all the time God is good. Saudara, baca dari Roma 12 ayat 9 sampai 11. Malam ini kita baca dari Roma 12 ayat 9 sampai 11. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara, hidup di dalam kasih itu yang pertama. Nanti ada beberapa hal, ada 4 hal yang kita pelajari dalam kunci hidup bahagia pada malam hari ini. Yang pertama adalah hidup di dalam kasih. Roma 12 ayat 9 sampai 10 dikatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kasih itu dari Tuhan. Dan orang yang bergaul dengan Tuhan, hidupnya penuh kasih. Saya ulangi lagi, kasih dari Tuhan. Kasih yang sejati dari Tuhan. Dan orang yang bergaul dengan Tuhan, dia akan menikmati kasih. Jadi, kita memang bisa mengasihi, namun kasih kita terbatas. Tetapi yang luar biasa, kasih Tuhan tidak pernah terbatas. Kasih Tuhan yang tidak pernah terbatas dapat kita peroleh waktu kita bergaul dengan Tuhan. Waktu kita nempel dengan Tuhan. Dan saudara yang dikasih Tuhan, kasih itu nggak pernah pura-pura. Kasih yang sejati itu apa adanya. Kasih dari Tuhan tidak pernah pura-pura. Jadi kasihnya tidak pernah munafik. Di depan manis, di belakang berbeda. Oh tidak. Saudara, kasih itu genuine. Apa adanya, asli. Jadi kalau A, katakan A.
Kalau B, katakan B. Kalau suka, katakan suka. Kalau nggak suka, ya katakan nggak suka. Itu kasih. Kasih itu jujur. Kasih itu apa adanya. Kasih itu membangun. Kasih itu menguatkan. Kasih itu menghibur. Kasih itu peduli. Dan banyak hal lainnya. Saudara yang dikasih Tuhan, dan kasih itu mengutamakan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Kasih itu menghormati orang lain. Kasih itu mendahulukan orang lain. Dan entah tua, entah muda, entah senior, entah junior, kita saling mengasihi, berarti saling menghormati, saling melayani. Malah kalau kita ini lebih dewasa, hendaknya kita lebih banyak melayani, bukan untuk minta dilayani. Lebih banyak mengerti, bukan untuk minta dimengerti. Saudara, yang pertama, hidup dalam kasih. Yang kedua, hidup rajin. Roma 12 ayat 11. Dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ada orang sampai ngomong begini dan itu viral. Baru kali ini, orang nganggur, orang klesat-klesot, orang tidur-tidur di rumah itu melakukan perintah dan kehendak negara. Saudara, sepertinya meme ini, sepertinya sindiran ini sedang dikatakan oleh banyak orang yang dia merasa rajin. Tetapi saudara, kita mau belajar. Ternyata orang rajin itu juga butuh hikmat dari Tuhan. Bukan hanya rajin. Semangat. Tapi tanpa hikmat Tuhan. Jangan malas. Kita lihat Amsal 19 ayat yang ke-15. Amsal 19 ayat yang ke-15 dikatakan kemalasan mendatangkan tidur nyenyak. Aneh ya. Kemalasan kok malah mendatangkan tidur nyenyak. Dan orang yang lamban akan menderita lapar. Jadi kemalasan ini membuat orang itu hanya santai-santai, tidak berbuat apa-apa. Mari, di saat orang sedang bersantai-santai, bekerjalah. Di saat orang sedang beristirahat, bekerjalah. Di saat orang-orang sedang me time, bekerjalah dan melayanilah dengan rajin. Amsal 18 ayat yang ke-9. Amsal 18 ayat yang ke-9 dikatakan, orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Artinya, orang yang bermalas-malas, dia adalah perusak itu sendiri. Orang yang bermalas-malas, masa depannya pasti rusak. Masa depannya pasti hancur. Saudara yang dikasih Tuhan, sekalipun hari ini PPKM darurat, kita harus lebih banyak di rumah. Mengurangi kegiatan di luar rumah, itu baik. Kita bisa kreatif dari rumah, kita bisa rajin dari rumah, kita bisa melakukan banyak hal yang baik dari rumah. Dan dalam Amsal 12 ayat yang ke-24 berbicara mengenai hidup rajin. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Ada orang bekerja karena terpaksa. Itulah mentalitas pemalas. Orang rajin bekerja bukan karena terpaksa, karena dia punya panggilan hidup. Dan saya percaya orang-orang rajin akan memegang posisi-posisi penting. Hari ini, dimanapun Anda berada, di posisi apapun Anda berada, ketika Anda menyadari bahwa kita perlu lebih rajin membaca, lebih rajin belajar, lebih rajin peduli, lebih rajin mengasihi, lebih rajin bekerja, lebih rajin melayani, dan lebih rajin yang lain, yang hal-hal yang benar dan baik, maka itu akan menghasilkan reward di akhir kehidupan kita. Bahkan di dalam kehidupan kita pun kita menikmati reward. Reward itu hadiah. Dan saudara yang dikasih Tuhan, yang pertama, hidup dalam kasih. Yang kedua, hidup rajin. Yang ketiga sekarang, hidup bersemangat. Roma 12 ayat yang ke-11 juga, biarlah rohmu menyala-nyala. Mari kita jangan patah semangat, saudara. Jangan pernah patah semangat.
Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Mengeringkan tulang artinya sumsum tulang belakangnya kering. Dan bayangkan orang yang sumsum tulang belakangnya kering, dia akan bongkok. Dia punya tulang akan hancur. Saudara, hati yang gembira, the merry heart, orang yang bersuka cita, maka dia penuh semangat. Dan hati yang gembira itu adalah obat yang manjur, obat yang sangat manjur. Hari ini mungkin saudara sedang sakit, saudara sedang mengalami tekanan, tetapi bersukacitalah di dalam Tuhan. Mari kita belajar untuk berkata, hai jiwaku bersukacitalah, hai mulutku bersukacitalah, hai pikiranku bersukacitalah, bersukacitalah di dalam Tuhan. Saudara, semangat itu menguatkan. Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Orang yang semangatnya patah, dia tidak mudah pulih. Tetapi orang yang bersemangat, apapun perjuangannya, apapun tantangannya, dia akan kuat. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, yang berikutnya, jangan lelah. Jerih lelahmu ada hadiahnya. Tetap semangat. 2 Tawarik 5 ayat 17. 2 Tawarik 15 ayat yang ke-7. 2 Tawarik 15 ayat yang ke-7. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Sekali lagi, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Kuatkan hatimu, jangan lemah. Ada upah buat setiap jerih lelah kita. Yang terakhir, hidup melayani Tuhan. Roma 12 ayat yang ke-11 dikatakan, dan layanilah Tuhan. Saudara, bagaimana kita bisa melayani? Miliki hidup yang menyembah Tuhan. Hidup yang menyembah Tuhan. Roma 12 ayat yang ke-1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bawalah persembahan kehidupan kita buat Tuhan. Dan mari kita juga belajar, ketika kita memberi kepada Tuhan, berilah hidup kita. Berilah hidup kita yang terbaik buat Tuhan. Bawa seluruh aspek kehidupan kita kepada Tuhan. Itulah persembahan hidup kita. Dan yang terakhir, buang segala kejahatan. 1 Petrus 2 ayat 1-3. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Kita sudah mengecap kebaikan Tuhan, mari buang segala kejahatan, supaya kita semakin berkenan kepada Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan usaha kita, tetapi oleh karena kasih karunia-Nya. Mari kita berdoa bersama. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan, kami berdoa. Biarlah malam ini kami memiliki kunci hidup bahagia. Dan kami pakai kunci itu untuk melakukan setiap rencana Tuhan, kehendak Tuhan dengan hati yang penuh syukur dan sukacita. Kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, sembuhkan yang sakit. Inilah doa kami ya Tuhan. Dan saat ini kami berdoa, beberapa saudara kami yang sedang mengalami sakit COVID-19, Pak Nur Hadi Sulaiman yang ada di Mojokerto, Tuhan menyembuhkan dan memulihkannya. Dan kami juga bersyukur untuk Yofi dan Bu Fenti yang sudah mengalami kesembuhan. Demikian pula untuk Bang Horas yang sudah mengalami kesembuhan. Dan kami juga bersyukur Om Franky dan Tante Memen sudah pulang dari rumah sakit dan mengalami kesembuhan dan mujizat. Kami juga berdoa sekarang buat saudara Yuda, Tuhan menyembuhkannya. Dan biarlah keluarganya pun
Tuhan tolong, Tuhan berkati. Kami berdoa untuk Siani dan Edi. Kami berdoa Tuhan menjamah kesehatan mereka, memulihkan kesehatan mereka sehingga mereka mengalami kesembuhan total. Terima kasih Tuhan. Kami juga teringat untuk Oma Waras. Tuhan menyembuhkannya dari sakit COVID-19 dan keluarga Pak Boyke yang sudah mengalami pemulihan. Tuhan juga memberkati mereka, melindungi mereka senantiasa. Saudara-saudaraku yang lain yang hari-hari ini sedang mengalami COVID-19 dimanapun Anda berada, Tuhan menyembuhkanmu, memulihkanmu, menguatkanmu. Dan malam ini juga kami berdoa buat saudara-saudari kami yang hari-hari ini sedang mengalami masalah-masalah kehidupan. Tuhan tolong mereka. Masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, dan masalah pelayanan. Tuhan yang menjamah melindungi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa hari-hari ini untuk beberapa rekan kami. Ya Tuhan, kami berdoa buat jemaat Roh Jajak yang terkasih. Tuhan memberkati, melindungi, menyertai mereka semua. Kami juga berdoa buat rekan-rekan kami yang mengikuti Pray From Home malam ini. Kami berdoa keluarga Alvin Siu yang ada di Selangor, Malaysia. Tuhan melindungi, memberkati mereka. Kami juga berdoa buat keluarga Miss Lydia. Tuhan, dimanapun keluarga Miss Lydia berada, kami berdoa Tuhan menjamah, melindungi, memberkati mereka. Kami berdoa buat keluarga Ibu Siana. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan jawaban-jawaban dalam pergumulan-pergumulan mereka. Kami juga berdoa buat para hamba Tuhan yang mengikuti Pray From Home bersama dengan kami dan rekan-rekan saudara-saudari kami yang hari ini ikut Pray From Home. Kami juga berdoa buat setiap pekerjaan dari anak-anak Tuhan yang dilakukan, baik mereka melakukan sebagai karyawan maupun pengusaha. Tuhan, di berbagai bidang pekerjaan yang mereka lakukan, Tuhan turut campur, Tuhan melindungi dan memberkati. Kami bersyukur bangsa negeri Indonesia terus-menerus gencar vaksinasi COVID-19 di mana-mana. Kami berdoa, kami bersyukur ya Tuhan, biarlah distribusi vaksin COVID-19 dapat tersebar secara merata di seluruh negeri Indonesia. Dan biarlah negeri Indonesia cepat sembuh, cepat pulih, dan biarlah PPKM darurat tidak perlu diperpanjang lagi. Dan biarlah kami semua benar-benar menjaga protokol kesehatan dengan disiplin. Malam ini kami mau beristirahat, kami mau family time, dan biarlah kami bisa mempersiapkan hari esok di dalam pekerjaan kami, pelayanan kami. Kami mengangkat kedua belah tangan kami. Turunkan segala berkat-Mu yang terbaik ya Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Sama-sama katakan amin. Kita sama-sama ikuti Pray From Home esok malam. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.